Kementerian Agama, kemudian yang kelima pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, dan yang terakhir pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Agama. Demikian Bu Lulu. Oke, terima kasih Pak. Yang kedua, menurut saksi penyelenggaraan haji di Indonesia ini tahun 2024 sudah benar atau menurut Bapak ada penyimpangan? Dalam konteks pengawasan ya, ini saya ingin ceritakan sedikit. Ketika kita merencanakan kegiatan pengawasan kan biasanya kita melakukan terlebih dahulu apa yang dinamakan risiko audit. Jadi kita memetakan area-area mana yang kita anggap berisiko tinggi. Dan selama ini berdasarkan pemahaman kami, kalau melihat tujuan haji itu adalah bagaimana menyelenggarakan layanan ibadah yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan jamaah, maka kita melihat risiko terbesar itu ada pada layanan. Maka oleh karena itu kami di dalam pengawasan kami lebih banyak memberikan perhatian pada layanan. Kalau kita lihat dari sisi layanan, alhamdulillah di 2024 ini menurut pandangan kami sudah seperti yang ideal diharapkan. Demikian Bu Lulu. Ukuran ideal itu apa Pak soal layanan ini? Menurut Pak Irjen ya? Ya, misalnya begini Bu ya, ini mungkin juga ada kontribusi dari teman-teman DPR yang kali lihat dibandingkan dengan tahun lalu ya. Saya ini pengetahuan saya hanya 2 kali ya, mungkin tahun lalu dengan tahun ini. Nah dibandingkan dengan tahun lalu itu kan kita tahun lalu itu penetapan BPIH relatif agak lama, baru di bulan saya ingat mungkin baru Januari ya, sehingga proses penyiapan layanan kita itu relatif agak lebih kurang bagus ya dibandingkan dengan tahun ini. Tahun ini alhamdulillah mungkin juga dengan dukungan dari teman-teman Komisi 8 ketika itu, saya melihat penetapan BPIH yang cepat itu menyebabkan persiapan layanan itu lebih cepat bisa dilakukan, dan alhamdulillah itu kalau kita lihat kan dampaknya kepada kepuasan jamaah. Kemudian kalau dari sisi lain kita juga melihat Pak ukuran, nah balik ke situ ya Pak ya, kepuasan jamaah itu ukurannya apa menurut Bapak? Apa Irjen melakukan survei atau kalau, apa? Saya jawab. Ya. Kalau survei kepuasan jamaah kan nanti sudah dilakukan oleh BPS ya Bu ya. Nanti mungkin BPS sih biasanya merilis tingkat kepuasan jamaah tahun ini seperti apa. Nah, tetapi kami di dalam audit kan juga melakukan pemantauan, ya melakukan konfirmasi ke para jamaah yang ada di penginapan, bagaimana dengan akomodasi, bagaimana dengan transportasi, bagaimana dengan layanan konsumsi. Dan menurut Pak Irjen itu semuanya sudah ideal ya, karena tadi kan menyatakan ideal. Misal nih soal penginapan jamaah yang sampai kayak pindang ya, kemudian ada yang saya melihat sendiri Pak, lansia itu sampai tidur nggak bisa, akhirnya tidurnya dengan duduk padahal dia lansia. Belum lagi kemudian toiletnya yang juga nggak ramah lansia padahal temanya lansia. Kemudian soal transportasi juga begitu. Nah itu apa termasuk yang kategori ideal tadi? Bu, biar dijawab dulu satu-satu baru ini, jangan dipotong Bu ya. Oke. Ya, kalau dibilang ideal 100% ya enggak ya. Pasti ada 1-2 yang tentu belum seperti yang ideal diharapkan gitu. Apakah misalnya ketika kita menemukan ada makanan yang tadi Bu Lulu sebutkan ya saya tidak pungkiri kalau memang kasus-kasus itu juga terjadi, tapi saya kira kan tidak masif ya, kecuali bahwa kejadian-kejadian seperti itu kita tidak pungkiri bahwa itu ada gitu. Jadi ya mungkin juga yang seperti ditemukan oleh teman-teman
DPR atau tim pengawas ketika di haji, ya saya tidak pungkiri bahwa itu fakta itu memang terjadi, tapi itu kan sifatnya sangat insidentil dan bisa kita bilang tidak masif ya, saya kira begitu Bu Lulu. Oke, yang